dari kelompok Muda Berdamai dalam kesempatan ini akan membawakan sebuah video simulasi tentang alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode mediasi dan penilaian ahli, di mana terdapat 7 orang peran yang dalam hal ini pertama ada Muhammad Akbar Ansari sebagai mediator, dan yang kedua ada ahli pertanahan yakni Hana Wafa, dan yang ketiga ada Muhammad Rahmadianor sebagai kepala desa Talura. Kemudian ada penggugat 1 yakni Muhammad Muhaimin, dan penggugat 2 ada Siti Norasma, dan tergugat 1 saya sendiri Ahmad Fauzi Muhana, dan tergugat 2 Tasya Merian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat menonton. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam sesi mediasi kita hari ini. Saya Akbar Ansari selaku mediator yang bakal menjadi fasilitator dalam kita kali ini. Saya ingin mengapresiasi kesediaan Bapak dan Ibu untuk menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa melalui metode mediasi dan dibersamai dengan penilaian ahli. Ini mempertontonkan etikat baik Bapak dan Ibu mencari solusi dengan cara ngobrol damai. Perlu saya sampaikan, alternatif penyelesaian sengketa dengan metode mediasi yang Bapak dan Ibu terapkan ini ada tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di mana mediasi merupakan suatu proses untuk menyelesaikan sengketa dengan cara ngobrol secara damai. Mediasi ini bermuara guna melahirkan penyelesaian yang adil, menghindari litigasi yang panjang, dan menjaga hubungan baik silaturahmi. Selain itu, kita juga kedatangan Ibu Hana Wafa selaku seorang ahli pertanahan independen yang bakal menyuguhkan perspektif objek mengenai aspek teknik pengukuran dan data tanah, serta Bapak Muhammad Rahmadianor yang selaku sebagai kepala desa yang turut hadir guna memfasilitasi dan mengawasi jalannya mediasi kita kali ini. Baik, Bapak dan Ibu, perlu saya ingatkan kembali, peran saya dan Ibu Hana Wafa di sini adalah netral. Kami tidak berpihak kepada siapapun. Tugas kami adalah membantu Bapak dan Ibu untuk berkomunikasi, memahami posisi masing-masing, dan mencari titik temu. Semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia dan tidak akan digunakan di pengadilan. Bila mana mediasi ini gagal, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan ketentuan ini? Setuju. Baik, kalau begitu kita mulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Bapak Imin dan Ibu Asma, siapa yang ingin memaparkan duduk perkara dari perspektif keluarga Fernandes? Silakan Ibu Asma. Terima kasih Pak Mediator. Nah, Bu Wafa juga sebagai ahli pertanahan. Nah, begini Pak Mediator, kan kami dari keluarga Fernandes ya Pak. Nah, sudah puluhan tahun itu memiliki batas patok beton Bapak, yang mana hal tersebut itu sudah dibuat kakek saya selama berpuluh-puluh tahun. Nah, dan sekarang Bapak Fauzi ini Bapak, mereka itu menanamkan patok beton juga Pak, tapi mengambil tanah milik saya sekitar 1 meter. Nah, begitu Bapak penjelasannya. Bagaimana suami saya? Betul sekali Pak. Bukti di sertifikat tanah kami ini sudah terang bahwa luas dan batasnya memang ada di area kami. Selain itu, gambar di sertifikat juga menerangkan bahwa patok itu memang masuk area kami. Kami hanya ingin Pak Fauzi mengembalikan batasnya, patoknya seperti semula. Selain itu, untuk membongkar pagar yang masuk ke tanah kami juga ingin supaya problematika ini diselesaikan tanpa ribut-ribut, apalagi sampai masuk ke tengah jalan. Baik, terima kasih Ibu Asma dan Bapak Muhaimin atas pemaparannya. Sekarang giliran pihak tergugat kepada Bapak Fauzi dan Ibu Tasya. Silakan paparkan dari perspektif keluarga Valen. Pak Mediator, Bu Wafa, Bu Asma, sama Pak Imin. Saya juga mohon maaf nih kalau ada ketidaknyamanan. Tapi sejujurnya kami merasa tidak menyerobot. Tanah yang kami pakai itu sudah sejalan dengan gambar ukur yang dikeluarkan oleh BPN.
saat kami membeli tanah ini sekitar 15 tahun yang lalu. Patok yang sudah disebutkan Bu Asma tadi itu memang ada, tapi menurut tukang bangunan kami, posisi patok itu tidak sejalan dengan gambar ukur terbaru. Kami membangun pagar itu supaya jelas nih batasnya, karena kami khawatir bila tidak ada pagar itu, maka nanti malah ada klaim lain. Jujur, dalam hal ini kami tidak ada niat jahat sama sekali. Tambahan saja Pak Mediator, jadi kami sudah berinvestasi fantastis membangun pagar tersebut. Jikalau mesti dibongkar, itu kerugian fantastis juga bagi kami. Lagi pula, kami sudah berkonsultasi kok ke BPN. Mereka bilang pengukuran kami itu valid. Jadi kami merasa sudah di posisi yang benar. Selain itu, kami juga ingin masalah ini selesai, tapi bukan dengan mengorbankan hak kami. Terima kasih kepada Bapak Fauzi dan Ibu Tasya atas pemaparannya. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk saling bertanya, tapi tolong jaga agar tetap fokus pada problematika dan tidak menyerang pribadi, ya. Baiklah, selanjutnya Ibu Asma dan Bapak Muhaimin. Apakah ada pertanyaan untuk keluarga Colin? Nah, begini Pak Fauzi, apakah Bapak tidak melihat itu masalah patok lama kami? Nah, itu kan patoknya sudah berada berpuluh-puluh tahun ya Pak, sejak kakek saya yang membuatnya. Nah, bagaimana bisa sih BPN juga gitu mengukur ulang, dan implikasinya bisa berbeda loh dengan patok yang sudah ada. Nah, apakah ada kekeliruan terhadap pengukuran dari BPN juga? Begini Bu Asma, saya melihat patok itu kok, namun saat tukang kami mengukur, mereka bilang patok itu sudah miring atau bergeser. Kami percaya pada hasil pengukuran BPN yang baru itu. Kami beli tanah secara legal, harusnya patok yang baru itu yang jadi acuan, ya kan? Baik, Bapak Fauzi dan Ibu Tasya, apakah ada pertanyaan untuk keluarga Fernandes? Bu Asma dan Muhaimin, bisakah kalian tunjukkan bukti sertifikat tanah kalian dan gambar ukurnya? Bisa saja nih ada perbedaan data antara sertifikat kami dan sertifikat kalian. Kami ingin melihatnya di sini. Tentu Pak, kami membawa salinan sertifikatnya. Ini Pak Mediator, sertifikat salinannya. Dan ini Pak Fauzi dan Ibu Tasya salinannya. Silahkan dicek. Baik, setelah mendengar pemaparan awal dari sedikit diskusi tadi, saya melihat ada disparasi atau perbedaan yang fundamental pada dasar pengukuran dan penentuan batas antara kedua belah pihak. Dari keluarga Fernandes itu berpegang pada patok lama dan historik pemilikan, sedangkan dari keluarga Cullen berpegang pada pengukuran BPN yang lebih baru. Selanjutnya kepada Ibu Bapak, sebagai ahli pertanahan, apakah ada perspektif awal dari Anda melihat data yang sudah kedua belah pihak paparkan? Terima kasih Pak Mediator. Berdasarkan pemaparan awal dan melihat sekilas sertifikat yang diserahkan, memang seringkali terjadi perbedaan antara patok lama dengan hasil pengukuran modern. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yakni pergeseran tanah alami, metode pengukuran zaman dahulu yang kurang presisi dibandingkan teknologi dewasa ini, atau bahkan kekeliruan penempatan patok awal. Nah, untuk benar-benar memverifikasi, kita perlu merealisasikan pengukuran ulang di lapangan dengan alat yang akurat dan disaksikan oleh kedua belah pihak, serta membandingkan semua data sertifikat yang ada, baik milik keluarga Fernandes maupun keluarga Cullen. Ini adalah satu-satunya cara untuk memperoleh kejelasan teknis yang objektif. Terima kasih Bu Bapak atas pemaparannya yang sangat membantu. Ini yang menegaskan bahwa aspek teknis memang krusial di sini. Nah, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada keluarga Fernandes, Bapak Muhaimin dan Ibu Asma. Bila memang ada perbedaan hasil pengukuran, apakah kalian bersedia untuk merealisasikan pengukuran ulang bersama dengan arahan dari Ibu Bapak sebagai ahli, dan hasil pengukurannya kelak kita jadikan acuan bersama untuk mencari solusi?
pengukuran ulang bersama Ibu Wafa sebagai ahli independen. Nah, itu bagus Pak. Kami akan mempertimbangkannya asalkan hasilnya memang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak. Kami akan melakukannya. Kami siap. Saya setuju deh Pak dengan ahli yang independen tadi. Jadi kami harap ya semoga nanti bisa ada lebih kejelasan gitu Pak, dan mungkin nanti semoga Ibu Wafa ya tidak memihak antara salah satu pihak. Nah begitu Bapak. Baik, sekarang kepada keluarga kalian, Bapak Fauzi dan Ibu Tasya, bila telah hasil pengukuran ulang bersama dengan Ibu Wafa mempertontonkan bahwa ada sedikit perbedaan dari perkiraan kalian, apakah kalian bersedia untuk fleksibel dalam mencari solusi? Umpamanya, mempertimbangkan opsi selain pembongkaran total bila memang sulit direalisasikan, seperti penyesuaian sebagai batas atau kompensasi yang adil. Jujurnya, kami inginnya patok beton itu dibongkar, Pak, karena itu batas asli kami. Tapi, bila memang ada data baru yang sangat valid dari pengukuran bersama oleh Bu Wafa, dan terbukti ada sedikit sekali perbedaan, bisa saja kami pertimbangkan kompensasi. Asalkan nilainya adil dan disepakati. Kami tidak mau rugi, tapi kami juga ingin ketenangan. Esensinya, kami ingin keadilan. Bila mana Bu Wafa menyuguhkan data yang objektif dan ada jalan tengah yang tidak merugikan kami secara signifikan, kami siap mendengarkan. Yang penting, kejelasan status tanah ini dan tidak ada lagi sengketa di masa depan. Terima kasih atas keterbukaan Bapak, Ibu, dan juga Ibu Wafa atas perspektif profesionalnya. Dari diskusi ini, saya melihat ada potensi kesempatan yang sangat baik bila kita bisa menyelesaikan problematika teknis pengukuran terlebih dahulu. Saya sarankan kita fokus pada dua hal ini terlebih dahulu. Yang pertama itu kita melakukan pengukuran ulang batas tanah secara komprehensif di lapangan dengan didampingi oleh Ibu Wafa sebagai ahli pertanahan independen dengan waktu dan teknis yang bakal kita jadwalkan bersama. Yang kedua itu setelah hasil pengukurannya jelas, kita bakal melanjutkan sesi mediasi berikutnya guna untuk mendiskusikan opsi penyelesaian yang paling adil dan dapat disepakati, apakah itu penyesuaian batas, kompensasi, ataupun bentuk lainnya yang mungkin memungkinkan perdamaian. Nah, apakah Bapak dan Ibu semua bersedia untuk melanjutkan sesi mediasi di lain waktu setelah proses pengukuran ini selesai dan hasilnya saya terima? Baik, saya akan bantu untuk memfasilitasi komunikasi untuk jadwal pengukuran dan sesi mediasi selanjutnya. Mari kita lakukan upaya damai ini. Terima kasih atas kerjasama Ibu dan Bapak sekalian. Bu. Pasca sesi mediasi pertama berakhir, kedua belah pihak bersama dengan Bu Wafa, sang ahli pertanahan, dan didampingi oleh Bapak Muhammad Rahmadianur selaku Kepala Desa atau Lurah, menjadwalkan pengukuran ulang batas tanah. Rangkaian pengukuran direalisasikan dengan cermat menggunakan instrumen modern dan disaksikan secara eksplisit oleh perwakilan keluarga Fernandes dan keluarga Cullen. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih sudah kembali hadir dalam sesi mediasi kita pada kali ini. Hari ini merupakan kelanjutan dari sesi mediasi sebelumnya, di mana kita bakal membahas hasil pengukuran tanah yang telah direalisasikan oleh Ibu Wafa. Saya harap kita bisa mencapai titik terang dan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Ibu Wafa, persilahkan untuk memaparkan hasil temuan Anda. Terima kasih Pak Mediator. Pasca merealisasikan pengukuran ulang di lapangan dengan cermat dan membandingkan data dari sertifikat tanah kedua belah pihak, saya menemukan hal sebagai berikut. Yang pertama, patok beton lama yang disebutkan oleh keluarga Fernandes memang berada sekitar 80 cm di dalam batas tanah keluarga Cullen berdasarkan pengukuran modern dan data BPN. Namun, perlu dicatat
bahwa patok lama tersebut walaupun sedikit bergeser, tapi itu merupakan penanda historis yang kuat dan telah menjadi acuan selama puluhan tahun. Dan yang kedua, dari data sertifikat keluarga Fernandes mempertontonkan luasan yang selaras dengan eksistensi patok lama tersebut sebagai batas. Sementara itu, gambar ukur BPN untuk keluarga Cullen yang menjadi dasar pembangunan pagar baru memang valid secara teknis berdasarkan standar pengukuran dewasa ini. Namun, sedikit bergeser dari penanda historis tersebut. Jadi, ada disparatis antara batas historis dan batas pengukuran terbaru yang sah secara teknis. Terima kasih kepada Ibu Bapak atas pemaparan yang sangat jelas dan objektif. Ini menyuguhkan gambaran yang komprehensif pada kita semua. Sekarang mari kita bahas ini. Kepada keluarga Fernandes, Bapak Muhaimin dan Ibu Asma, berdasarkan hasil pengukuran Ibu Bapak, bagaimana tanggapan Anda mengenai fakta bahwa patok lama berada sedikit di dalam batas pengukuran terbaru keluarga Cullen? Ini agak sedikit mengagetkan sih Pak. Namun kami tetap merasa ini tuh adalah sesuatu hal yang merugikan kami Pak, di mana pagar baru atas nama Bapak Pauji tadi itu tuh memakan sebagian halaman kami Pak. Nah, bahkan tanaman hias kami pun ikut terpotong Bapak. Walaupun hasilnya begitu, kami ingin ada kejelasan nih Bapak yang tidak merugikan kami. Kami mengerti bahwa pengukuran modern itu presisi dan kredibel Pak. Namun kami menanam patok tersebut itu dengan niatan sudah baik. Nah, kami hanya ingin kenyamanan dan juga kepastian atas tanah kami. Nah, kemudian bila ada disparitas, lalu bagaimana solusi yang mediator tawarkan nih supaya kami tidak kehilangan hak kami? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sekarang kepada keluarga Cullen, kepada Bapak Fauzi dan Ibu Tasya, dengan hasil pengukuran yang mempertontonkan ada sedikit perbedaan antara patok lama dan pengukuran baru, bagaimana tanggapan Anda? Dan apakah ada ruang untuk fleksibilitas yang bisa kita diskusikan di sini? Terima kasih. Jujur, kami sedikit lega bahwa hasil pengukuran BPN kami valid. Namun, kami juga memahami perasaan dari keluarga Fernandes. Jikalau memang ada perbedaan seperti yang Bu Apa tadi paparkan, kami tidak ingin perselisihan ini berlarut. Mengenai pagar, kami sudah mengeluarkan biaya besar. Nah, apakah kiranya ada opsi lain selain pembongkaran total? Ya Pak Mediator, kami ingin ada jalan tengah. Kami sudah membangun pagar itu dengan niat baik guna menandai batas kami. Bila mana mesti ada harmonisasi, kami siap mempertimbangkan kompensasi yang fair atau bisa saja harmonisasi minor pada pagar. Bila memungkinkan tanpa mesti membongkar seutuhnya. Yang penting pasca ini semua jelas dan tidak ada lagi sengketa. Baik, saya melihat ada titik temu yang potensial dari keluarga Fernandes ingin kenyamanan dan kepastian atas hak mereka, sedangkan keluarga Cullen ingin menghindari kerugian besar dan juga kepastian hukum. Ibu Bapak tadi sudah menyebutkan dan kita objektif. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Rahmat. Bapak Rahmat selaku kepala desa. Ya. Apakah Anda punya perspektif atau usulan berdasarkan hasil ini dan empirik Anda di lapangan? Kepada Bapak Rahmat silakan. Ya. Baik, terima kasih pada Pak Mediator. Tadi kan saya sebagai kepala desa, saya ini menyaksikan secara eksplisit bagaimana sengketa batas tanah ini melahirkan ketidaknyamanan, Pak. Hasil pengukuran dari Ibu Wafa tadi sangat membantu menyuguhkan kejelasan. Mengingat nih Pak, historitas patok lama dan validasi patok yang baru. Jadi saya ini mengusulkan agar kedua belah pihak ini mempertimbangkan solusi hybrid, yakni bisa berupa penetapan batas yang baru yang disepakati kolektif dengan penanaman patok yang permanen tadi yang disaksikan oleh seluruh pihak dan BPN ya kan Pak, dibersamai oleh kompensasi finansial yang disepakati guna keluarga Fernandes tadi atas bagian tanah yang terpakai dan tanaman hias yang terpotong tadi Pak. Atau bilanya pagar tidak terlalu permanen bisa dipertimbangkan
penyesuaian struktur agar secara struktur pagarnya tadi Pak secara minor, umpamanya menggeser bagian yang melewati patok tadi lama sejauh yang memungkinkan ya kan, tanpa mengorbankan total yang merugikan. Nah itu saya rasa ini kiranya penting guna menjaga keharmonisan dan ketenangan di lingkungan bertetangga Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih, itu usulan yang sangat membangun dari Kepala Desa. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita bahas opsi-opsi ini. Keluarga Fernandes, bagaimana bila kita pertimbangkan opsi kompensasi finansial guna area yang terpakai dan kerusakan tanaman dengan penetapan batas baru yang permanen dan disaksikan secara kolektif, atau bisa saja ada penyesuaian pagar di area yang sangat krusial. Kompensasi finansial ya Pak, itu bisa jadi pertimbangan sih Pak, asalkan mainnya fair-fair aja gitu dan sepadan dengan kerugian kami, baik dari segi luas tanah maupun kerusakannya. Apalagi kan tadi pagar mereka memotong sedikit ya tentang tanaman kami gitu. Nah selain itu ya Pak, kami sangat menekankan juga tentang penetapan batas baru yang jelas dan disepakati supaya tidak ada lagi problematika di kemudian hari. Kami setuju dengan kompensasi dan penetapan batas yang telah jelas. Nah, adapun perihal pagar, jikalau memang sulit dibongkar secara total, kami bisa sepakat Pak untuk ada penyesuaian secara minimal. Namun itu asalkan tidak terlalu banyak menyerobot tanah kami. Nah, kami juga dalam hal ini bisa memperoleh kompensasi yang setimpal lah kami dapatkan. Baik, kalau ada orang, bagaimana dengan opsi ini? Kompensasi finansial yang adil dan penetapan batas baru yang disepakati dengan pertimbangan penyesuaian pagar bila diperlukan. Kami siap membahas besaran kompensasi Pak. Kami tidak ingin menjalimi. Bila itu bisa menyelesaikan masalah ini secara damai, kami bersedia kok. Adapun perihal pagar, bila penyesuaian minimal itu memungkinkan, kami akan melaksanakannya. Esensinya, kami ingin ketenangan dan kejelasan. Berapapun yang disepakati sebagai kompensasi, asalkan itu final dan mengakhiri sengketa ini, kami akan menerimanya. Selain itu, kami setuju dengan penetapan batas baru yang jelas. Baik, saya itu melihat di sini sudah ada kesepemahaman. Mari kita coba rumuskan draft dari kesepakatannya. Ya. Jadi berdasarkan diskusi kita, draft kesepakatan yang bisa kita capai adalah sebagaimana itu sebagai berikut. Yang pertama, penetapan batas baru. Kedua belah pihak, keluarga Fernandes dan keluarga Koran, menyepakati guna menetapkan batas tanah baru berdasarkan hasil pengukuran yang direalisasikan oleh Ibu Wapan sebagai ahli pertanahan independen. Batas baru ini bakal ditandai dengan patok permanen yang disaksikan oleh kedua belah pihak, Ibu Hanwapa dan Bapak Muhammad Ahmadiyah selaku kepala desa. Yang kedua, kompensasi finansial. Keluarga Kolan bakal menyuguhkan kompensasi finansial kepada keluarga Fernandes dan catat dalam sebuah berita acara mediasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, mediator, ahli pertanahan, dan kepala desa. Yang ketiga, menjaga hubungan baik berdasarkan diskusi yang telah dilalui secara kolektif. Kedua belah pihak berkomitmen guna menjaga hubungan baik dan keharmonisan sebagai tetangga di masa mendatang. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Apakah draft kesepakatan ini sudah dapat diterima dan disepakati oleh seluruh pihak? Kami menerima Pak, asalkan kompensasinya tadi itu fair dan adil bagi kami. Saya setuju Bapak, semoga ini menjadi akhir ya dari sengketa kami bersama keluarga Kolan. Kami setuju dengan draft ini Pak. Kami akan mematuhi kesepakatan yang ada. Kami juga setuju Pak, kami ingin semua jelas dan damai. Saya siap mendampingi rangkaian penetapan patok batas baru di lapangan yang selaras dengan kesepakatan ini. Saya setuju dan siap mengawasi implementasi kesepakatan di wilayah kami ya kan. Ini adalah hasil yang sangat baik untuk kerukunan warga untuk kami Pak. Warga kami Pak sekali.
Ya, alhamdulillah. Jadi dengan ini dapat kita simpulkan bahwa mediasi sengketa batas tanah antara keluarga Fernandes dan keluarga Molen telah mencapai kesepakatan yang disetujui oleh seluruh pihak. Saya akan segera menyiapkan berita acara kesepakatan untuk ditandatangani. Terima kasih atas kerjasama dan itikat baik Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kerukunan senantiasa terjaga.